Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita dapat mengerjakan tugas KT ini dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Gali Arya Santi Putra dengan NPM 10050021166 dari kelas D Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ririn Sri Kontorini selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul yang saya ambil untuk KT ini pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran online atau daring di masa pandemi COVID-19. Latar belakang masalahnya karena pada zaman ini kemajuan teknologi sangatlah berkembang pesat. Salah satu kemajuannya adalah teknologi dalam media sosial atau internet. Di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19, penggunaan media sosial semakin meningkat. Banyak pengguna memanfaatkan media sosial sebagai alternatif untuk pemenuhan kebutuhan informasi. Semenjak pandemi ini, banyak orang yang mulai menggunakan sosial media menjadi tempat berjualan, mencari nafkah, dan kebutuhannya sehari-hari. Terkadang, seseorang berkomunikasi dengan Tuhannya melalui media sosial dengan mengungkapkan rasa syukur dan pengalaman rohaninya. Rumusan masalahnya, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan media sosial, yang kedua apa yang terjadi terhadap kesehatan mental yang dipengaruhi oleh media sosial selama pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan mental. Tujuan penelitian memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai media sosial, mengidentifikasi pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental, menjelaskan tata cara untuk mengatasi masalah kesehatan dalam masa pandemi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan dasar wawasan mengenai teknologi, terutama pada media sosial yang sudah sering atau marak digunakan oleh banyak kalangan. Dengan itu, dapat mengetahui apa saja yang dampak yang terjadi ketika bermain sosial media secara berlebihan kepada kesehatan mental. Yang kedua, ada manfaat praktis. Tidak hanya teoritis yang didapatkan dari penelitian ini, manfaat praktis yang didapatkan pun ada. Hasil penelitian ini memberikan masukan mengenai cara bermain media sosial yang baik dan benar, sehingga tidak mengganggu kesehatan mental pengguna media sosial. Landasan teori. Definisi pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Menurut Yosin, pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam, sehingga mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ada definisi media sosial. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaan yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi dengan itu. Media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menggunakan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Definisi kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu atau belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Definisi online atau daring dalam jaringan.
Menurut Kurtanto, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang awalnya digunakan untuk menggambarkan sistem belajar yang memanfaatkan teknologi internet berbasis komputer. Namun, seiring berjalannya waktu, komputer digantikan oleh telepon seluler atau handphone. Bab 3. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, fenomena maraknya penggunaan media sosial yang mempengaruhi kesehatan mental. Selama pandemi COVID-19 ini terdapat laporan yang diterbitkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit DCD orang dewasa. Survei menemukan bahwa di Amerika terdapat 31% melaporkan gejala kecemasan atau depresi. 13% melaporkan telah memulai atau meningkatkan penggunaan narkoba, 26% dilampirkan mengalami gejala yang berhubungan dengan stres, 11% melaporkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Peneliti di Cina mewawancarai 512 mahasiswa untuk menentukan apakah media sosial membahayakan kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukkan hubungan antara penggunaan media sosial yang lebih tinggi dan peningkatan resiko depresi. Analisis data. 1. Jenis kelamin responden. Dari hasil penelitian, kurang lebih 100 responden, sebagian besar berkelamin laki-laki. Yang kedua ada umur responden. Umur responden didominasi oleh umur 17 hingga 18 tahun. Yang ketiga ada angkatan responden. Rata-rata angkatan responden yaitu 2020. Yang keempat ada media sosial yang sering digunakan. Media sosial yang paling sering digunakan responden adalah Instagram. Terus yang kedua ada TikTok. Yang keempat ada Twitter. Yang kelima ada YouTube. Yang terakhir ada Facebook. Yang kelima, pernyataan 1. Saya merasa bahwa selama pandemi media sosial sangatlah membantu saya untuk menenangkan pikiran sebelum belajar. Persentase dari pernyataan ini adalah yang pertama sangat tidak setuju 4,9%, tidak setuju 9,8%, yang netral 26,5%, setuju 31,4%, dan sangat setuju 27,5%. Rata-rata responden yaitu 31% setuju. Yang keenam ada pertanyaan 2. Saya merasa bahwa selama pandemi penggunaan media sosial saat belajar membuat saya semakin malas. Persentasenya yang pertama sangat tidak setuju 1%, tidak setuju 7,8%, netral 26%, setuju 34%, 5 sangat setuju 30%. Rata-rata responden netral dengan pertanyaan tersebut yaitu kurang 31%. Pernyataan 3. Saya merasa bahwa selama pandemi setelah bermain sosial media saya kesulitan untuk berkonsentrasi saat belajar. Persentase dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama sangat tidak setuju 2%, tidak setuju 8%, netral 32%, setuju 34%, sangat tidak setuju 22%. Rata-rata responden setuju dengan pertanyaan di atas. Pertanyaan yang ke-8, pertanyaan 4. Saya merasa stres selama pandemi setelah bermain sosial media karena terbengkalainya atau tertinggalnya tugas-tugas. Persentase dari pernyataan tersebut adalah 1 sangat tidak setuju 11%, 2 tidak setuju 27%, netral 22%, setuju 28%, sangat setuju 9%. Rata-rata responden setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan 5. Saya selama pandemi merasa cemas jika bermain sosial media karena mempengaruhi proses pembelajaran atau proses pengerjaan tugas. Persentase sangat tidak setuju 3%, tidak setuju 22%, netral 31%, setuju 24%, sangat setuju 17%. Rata-rata responden netral dengan pernyataan tersebut. Yang ke-10, pertanyaan 6. Saya merasa selama pandemi penggunaan media sosial sangat pembelajaran daring menjadi meningkat. Persentase yang pertama sangat tidak setuju 3%, tidak setuju 3%, netral 20%, setuju 42%, sangat setuju 29%. Rata-rata responden setuju dengan pernyataan tersebut.
11. Pertanyaan 7. Saya merasa berita pandemi yang ada membuat saya menjadi cemas atau takut sehingga tidak ada semangat untuk belajar atau mengerjakan tugas. Persentase sangat tidak setuju 13%, tidak setuju 31%, netral 26%, setuju 14%, sangat setuju 13%. Rata-rata responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Yang 12, pertanyaan 8. Saya merasa lelah untuk belajar setelah menggunakan sosial media. Persentase dari pernyataan tersebut, yang pertama sangat tidak setuju 3%, tidak setuju 21%, netral 32%, setuju 24%, sangat setuju 17%. Rata-rata responden netral dengan pernyataan tersebut. Yang ke-13, pernyataan 9. Saya merasa rasa malas belajar meningkat selama pandemi dikarenakan media sosial. Persentase dari pernyataan tersebut yaitu 1 sangat tidak setuju 2%, tidak setuju 10,8%, netral 20%, setuju 39%, sangat setuju 27%. Rata-rata responden setuju dengan pernyataan tersebut. Yang ke-14 yaitu pernyataan 10. Saya merasa selama pandemi meningkatnya kecemasan dalam proses pembelajaran online atau daring. Persentase dari pernyataan tersebut yaitu 1 sangat tidak setuju 4%, tidak setuju 9%, netral 27%, setuju 37%, sangat setuju 20%. Rata-rata responden setuju dengan pernyataan tersebut. Nomor 15, pernyataan 11. Saya merasa selama pandemi dalam proses pembelajaran daring menjadi kurang efektif akibat penggunaan media sosial. Persentase dari pernyataan tersebut yaitu 1 sangat tidak setuju 1%, tidak setuju 8%, netral 27%, setuju 32%, sangat setuju 30%. Rata-rata responden setuju dengan pernyataan di atas. Kajian Islam. Agama Islam mengerjakan kepada umatnya untuk memberikan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti serta fakta dengan tidak menyebarkannya informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Setelah inilah yang disebut sebagai qaul zur, yang artinya perkataan buruk atau kesaksian palsu. Allah berfirman pada Quran Al-Hajj ayat 30. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-hala yang najis itu, dan jauhilah perkata-kataan dusta. Sebagai umat Islam, tidak mengapa memiliki beberapa sosial media asalkan memberikan manfaat yang baik. Namun, jika hanya sekedar komentar yang tidak menyenangkan, cenderung negatif, dan tidak bermanfaat, maka hapuslah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hasil penelitian. Dari data yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan, terdapat kurang lebih 100 responden yang mengisi. Kini mahasiswa seluruhnya menggunakan sosial media. Waktu rata-rata yang dihabiskan mahasiswa untuk menggunakan media sosial menjadi semakin meningkat selama pandemi ini dan pembelajaran daring. Dapat diketahui pula karena penggunaan sosial media ini menyebabkan mahasiswa mengalami masalah kecemasan dan stres yang cukup meningkat dibanding sebelumnya. Adanya masa pandemi dan pembelajaran daring. Namun dengan adanya sosial media ini, dampak yang dirasakan mahasiswa selama pandemi dan pembelajaran daring menjadi semakin malas sehingga hilangnya konsentrasi belajar yang akhirnya tidak ada semangat untuk belajar. Bab 4, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaan yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi dengan itu.
Media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Masa pandemi ini meningkatkan mahasiswa dalam bermain media sosial yang dimana memiliki dampak pada gangguan kesehatan mental, yang itu kecemasan dan stres yang semakin meningkat sehingga menimbulkan masalah dalam konsentrasi belajar dan menjadi malas. Saran: mahasiswa perlu untuk mengurangi bermain sosial media yang beresiko mengalami gangguan kesehatan mental. Namun ketika bermain sosial media untuk menenangkan pikiran, jangan berlarut-larut hingga lupa waktu dan kehilangan minat untuk belajar. Jika tidak cukup segitu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.